wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan ya malam hari ini, yaitu kitab tafsir Jalalain. Kita masih ya membahas tafsir surah Ar-Rum ya. Kepada salah seorang dipersilakan untuk membacanya terlebih dahulu. Fal yatafaddal. Al-mazkur al-mazkuri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala
wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basyarun tantashirun. Ini firman Allah terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 20. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya ini, wa min ayatihi, dan di antara dan di sebagian daripada tanda-tanda kebesarannya Allah. Itu minnya namanya litab'id. Ya, jadi sekian banyak makna min, yaitu di antaranya maknanya ba'id, artinya sebagian. Ya, jadi wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ad-dallati ala qudratihi, yang menunjukkan atas kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, an khalaqakum. Nah, ini an khalaqakum nanti jumlahnya jadi mubtada muakhar. Jadi kalau dari segi i'rabnya tuh, ya kalau kita tinjau dari ilmu nahwunya, min ayatihi itu khobar muqaddam, jar majrur itu fi mahalli raf'in, jadi khobar muqaddam. Nah, an khalaqakum tuh annya masdariyah, khalaqakum tuh fi'il, ya nanti jumlahnya dengan fa'ilnya, ya takwil masdarnya namanya, ya itu jadi mubtada muakhar. Asalnya wa min ayatihi khalqukum, itu khalqukum min turabin. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya kamu min turabin, dari tanah. Ini bicara yang asal. Ya, jadi manusia itu asalnya dibuat dari apa? Dari tanah. Diciptakan sama Allah dari tanah. An khalaqakum min turabin. Jadi Allah ciptakan kamu dari tanah. Di sini dijelaskan ay aslukum adamu. Jadi ya jadi bikin mubtada khobar aja. Ay aslukum mubtadaun. Ya, kemudian adamu itu jadi khobar. Asalnya kamu itu ya Nabi Adam. Sehingga kata Allah, saya ciptakan kamu manusia, ya dari tanah. Ngelihat dari asalnya, yaitu dari Abul Bashar, bapaknya manusia. Sebab bapaknya manusia itu ya Nabi Adam. Nah, Nabi Adam memang Allah ciptakan langsung dari tanah dengan kata-kata apa? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup dengan kun fayakun. Itu tanah liat. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan tanahnya tanah liat. Ya, dan itu unsur tanah yang mana aja ada di situ. Ya, jadi bentuk warna tanah di situ ada, jenis tanah yang ada di situ macam-macam ada. Ya, makanya banyak yang bilang macam-macam tanahnya. Ya, kalau orang yang hidupnya konsumtif mungkin dari ya tanah abang. Ya, bisa jadi begitu. Ya, jadi kalau orang yang mau ribut mulu mungkin dari tanah sengketa. Ya, tuh begitu. Ya, jadi emang jenis-jenis tanah di situ Allah ciptakan. Ya, ada semuanya di situ. Ya, jadi warnanya pun beda-beda tanah. Ya, sehingga nanti ya itu kulit manusia pun beda-beda. Ya, itu di dunia. Kita lebih gampangnya kalau kita lagi ke Mekah dah. Misalnya lagi haji atau lagi umroh, itu udah hampir mewakili, walaupun belum semuanya, udah hampir mewakili jenis-jenis warna kulit itu kita bisa lihat. Kadang hitam-hitam banget dah. Ya, kadang-kadang gak kelihatan apa-apanya, giginya putih tapinya, giginya putih, ada yang begitu. Ya, jadi kita bisa lihat sendiri dah tuh. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang mereka itu diciptakan asalnya dari tanah, dan tanahnya itu berjenis-jenis. Nah, ini yang dikatakan an khalaqakum min turabin. Jadi Allah ciptakan kamu dari jenis tanah. Ya, ini ngelihat asal. Ya, makanya kata ya pengarang kitab ini ai aslukum Adam. Itu kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin As-Suyuti bilangnya begitu. Ya, aslukum Adam. Ya, asalnya kamu itu dari Adam. Nah, Adam itu diciptakan ya benar-benar dari tanah. Itu yang pertama. Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba tuh iza
izanya pujaiyah namanya. Kalau di bahasa Jawanya ujug-ujug. Ya, jadi kemudian ujug-ujug ya tiba-tiba ya itu namanya iza pujaiyah. Ya, antum kamu itu basarun, menjadi manusia, tantashirun, yang berkembang biak. Nah, setelah itu baru berkembang biak. Ya, berkembang biak. Setelah Allah ciptakan Adam, nanti diciptakan lagi yaitu perempuan. Yaitu siapa? Siti Hawa. Nah, Siti Hawa itu diciptakannya lain lagi. Dari apa? Nanti dijelaskan di beberapa tafsir. Dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Saat itu diceritakan Nabi Adam sedang apa? Sedang tidur. Ya, jadi Nabi Adam nggak tahu tuh, tulang rusuknya diambil sama Allah, kemudian diciptakan yaitu seorang perempuan yang bernama Siti Hawa. Nabi Adam nggak tahu, Bapak Saudara. Jadi Nabi Adam saat itu lagi tertidur. Nah, pada saat dia tertidur diambil dari tulang rusuknya, ya, kemudian diciptakanlah yang namanya Siti Hawa. Nah, pada saat itu ya Nabi Adam terjaga, terbangun. Tiba-tiba setelah dibangun ada temennya Siti Hawa, seorang perempuan yang sangat cantik. Ya, nah kemudian Nabi Adam ingin mendekatinya, dilarang sama malaikat. Ya, kata malaikat, jangan kau dekati dulu. Kata Allah, kamu harus menikah, harus bayar maharnya dulu. Gitu. Jadi menikah. Jadi di sorga ada udah pernikahan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian itu harus pakai mahar. Ketika Nabi Adam tanya, maharnya apa wahai malaikat? Lalu ya informasi dari Allah bahwa maharnya itu adalah membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca selawat. Ya, ada yang bilang sallallahu ala Muhammad. Makanya disebut sallallahu ala Muhammad itu selawat Jibril. Ya, itu selawat Jibril. Ya, karena memang Jibril yang mengajarkan. Ya, ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, suruh baca selawatnya sallallahu ala Muhammad. Sehingga kita kenal tuh sallallahu ala Muhammad itu adalah selawat Jibril. Ya, selawat Jibril paling gampang tuh, paling singkat bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu selawat Jibril. Ya, jadi jumlah bilangannya juga beda-beda di antara ya riwayat. Ada yang bilang suruh baca 10 kali. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu dibaca itu sama sama Nabi Allah Adam alaihissalam. Akhirnya ya terjadi pernikahan. Ya, walinya Allah, saksinya para malaikat. Nah, kemudian ya maharnya adalah membaca selawat. Ya, itu padahal Nabi Muhammad belum ada. Ya, baru manusia pertama Nabi Adam, tapi begitu mulianya Muhammad, namanya sudah ya itu ada di dalam surga walaupun bentuknya belum ada. Nah, ini yang dikatakan laula lama khalaqtul aflaq tuh begitu. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, lama khalaqtul aflaq, maka saya tidak akan menciptakan alam ini. Jadi alam ini Allah ciptakan karena ada Muhammad. Makanya sebelum Allah ciptakan yang lain-lain, diciptakanlah yang namanya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Jadi cahaya Nabi Muhammad diciptakan jauh sebelum Nabi Adam dan sebelum bumi dan langit diciptakan. Nah, itu Nur Muhammad sudah Allah ciptakan terlebih dahulu. Ya, jadi Nabi Adam di situ nanti ada Nur Muhammad. Ya, sampai Nabi Ibrahim itu terus ada Nur Muhammad. Makanya kenapa Nabi Ibrahim dibakar kagak mempan? Karena di dalam tubuh Nabi ada Nur Muhammad, ada cahaya Nabi Muhammad. Terus sampai nanti ya kepada ayahnya Abdullah. Ya, itu Abdullah saat masih bawa cahaya Nabi Muhammad, ganteng, bercahaya. Sehingga gadis-gadis perempuan yang ada di kota Mekah semuanya tertarik dengan Abdullah. Kenapa? Karena beda, bercahaya. Ya, Abdullah itu bin Abdul Muttalib itu bercahaya karena di dalamnya ada Nur Muhammad. Tapi setelah dia menikah dengan Siti Aminah, kemudian dia melakukan hubungan, ya pindah cahaya itu ke Aminah sehingga Abdullah biasa lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian sampailah lahir
yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya begitu. Ya. Jadi Nabi Adam diciptakan, kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Ya, seperti itu. Jadi lama tuh tinggallah di sorga Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan selama Siti Hawa itu berada di sorga melakukan hubungan tapi tidak pernah melahirkan. Ya, jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa enggak pernah punya anak selama di dalam sorga. Bahkan Siti Hawa pun enggak pernah mengeluarkan darah haid selama di sorga. Nah, setelah keluar dari sorga ditempatkan di dunia, baru Siti Hawa mengeluarkan darah haid. Itu jadi kalau ditanya perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah haid siapa? Siti Hawa. Kapan? Saat udah ada di dunia. Ya, pada saat di sorga belum mengeluarkan darah haid. Nah, setelah di dunia baru keluar darah haid. Dan itu alami, menjadi watak tabiat seorang perempuan mengeluarkan darah haid. Itu adalah darah yang sehat yang biasa keluar tiap bulan. Tiap bulan keluar, biasanya umumnya begitu. Ya, satu-satunya perempuan di dunia yang tidak mengeluarkan darah haid, yaitu salah satu yang sangat istimewa, putri Nabi Muhammad yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi Siti Fatimah Az-Zahra itu termasuk putri Nabi, makanya disebut Az-Zahra karena dia bersih, nggak pernah mengeluarkan darah haid selama hidupnya, walaupun dia termasuk subur karena dia punya anak. Setelah menikah dengan Sayyidina Ali dia banyak punya anak. Ya, dan pada saat melahirkan mengeluarkan darah nipas. Kalau darah haid enggak, tapi darah nipas Siti Fatimah mengeluarkan. Cuma darah nipasnya sebentar, lahzah. Ya, lahzah itu cuma setetes. Setetes. Itu diceritakan di dalam kitab saya baca Bapak Saudara, ya, Siti Fatimah pada saat melahirkan kubailal maghrib, sebelum maghrib. Misalnya kalau maghrib jam 6 tepat maghrib, itu melahirkannya jam 6 kurang 5 menit. Ya, jam 6 kurang 5 menit Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya, itu melahirkannya seperti itu. Nah, habis melahirkan keluar darah nipasnya sedikit setetes. Habis itu langsung bersih, lalu mandi, kemudian sholat maghrib. Ya, jadi Siti Fatimah selama hidupnya belum pernah meninggalkan sholat. Ya, karena dia nggak pernah haid dan pernah mengeluarkan darah nipas, tapi darah nipasnya hanya sebentar, setetes. Dalam fikih dikatakan majjah. Majjah itu artinya cuma setetes. Aqallul nipas itu majjah, setetes. Itu Siti Fatimah. Ya, atau lahzah, cuma sebentar. Habis ya keluar darah setetes langsung bersih. Nah, mandi langsung bisa sholat maghrib. Nah, seperti itu. Jadi ya, begitu Allah ciptakan kepada perempuan. Jadi yang pertama kali haid ya Siti Hawa, dan itu haidnya setelah Siti Hawa di dunia. Waktu di sorga enggak mengeluarkan darah haid, darah nipas enggak, karena memang Siti Hawa enggak melahirkan. Ya, Siti Hawa dengan Nabi Adam punya keturunan setelah ya dia tinggal di dunia. Selama di sorga dia tidak melahirkan. Nah, jadi summa iza antum basyarun tantashirun itu nanti kemudian setelah itu berkembang biak setelah Nabi Adam diciptakan, Siti Hawa diciptakan dan tinggal di bumi. Baru dah tuh muntashirun, berkembang biak. Ya, tuh seperti itu. Makanya anaknya kembar-kembar terus. Nah, nanti menikahnya disilang. Ya, nah seperti itu karena memang saudara-saudara pada saat itu boleh nikah. Kok boleh? Syariat Nabi Adam boleh karena memang belum ada orang. Ya, belum ada orang. Tapi kalau sekarang ya udah nggak boleh. Ya, ada syariat Nabi Muhammad, ada namanya mahram, ada yang namanya ajnabi. Kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi karena masih keluarga. Kalau ajnabi itu orang lain, boleh. Ya, di zaman Nabi Adam boleh saudara-saudara menikah. Ya, kalau sekarang ada saudara dengan saudara menikah, ya salah lahir. Mestinya dilahirnya di zaman Nabi Adam. Ya, seperti itu. Karena syariat Nabi Adam yang membolehkan. Ya, karena manusia belum banyak. Ya, sehingga saudara-saudara boleh menikah. Nah, saat ini nggak boleh. Ada namanya mahram, maharuma nikahuha.
tuh kaidahnya begitu dalam ilmu fikih. Ya, jadi ini basyarun min damin. Jadi yang namanya manusia itu terdiri dari darah, walahmin, daging. Tantashirun, kamu itu akhirnya berkembang biak di mana? Fil ardi, di dalam permukaan bumi. Jadi berkembang biaknya itu di bumi. Ya, selama di sorga Nabi Adam, Siti Hawa tidak apa? Tidak melahirkan. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan ya lakum kepada kamu min anfusikum dari jenis kamu azwaja pasangan. Tuh azwaja itu hanya pasangan, bisa istri bisa suami. Ya seperti itu, kalau perempuan dapat ya suami, kalau ya laki-laki pasangannya ya istri. Nah itu artinya dari jenis kamu, artinya dari jenis kamu dari jenis manusia. Jadi manusia nanti menikah pasangannya manusia juga. Ya, bukan jin, bukan setan, bukan. Ya dari sejenis kamu, itu yang dikatakan min anfusikum. Ya jadi min anfusikum di situ ditegaskan bahwa ya manusia itu menikah mencari pendamping, pendampingnya itu dari jenisnya sendiri. Artinya dari jenisnya dari manusia. Sebab kan ada binatang, ada jin. Nah manusia saat menikah dari jenisnya sendiri, bukan dari jenis binatang, bukan dari jenis jin, ya tetapi dari jenis manusia. Itu termasuk tanda-tanda apa? Ya kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tukhulikot, diciptakan Hawa, Siti Hawa. Ya, itu Siti Hawa diciptakan dari apa kata Allah? Min dol'i Adam, dari tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihissalam. Tulang rusuk Nabi Adam. Ya, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Tapi Siti Hawa ini diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Makanya tulang rusuk laki-laki ya itu sebelah kiri dengan sebelah kanan beda. Ya, sebelah kiri kurang satu. Ya, ada yang bilang jumlahnya ada 12, yang satu kurang. Ya, seperti itu. Nah, nanti setelah dia menikah sempurna lagi karena tulang rusuknya udah kembali. Yaitu dengan dia punya pendamping, ya istrinya itu, ya karena memang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang sebelah kiri, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam. Wasairun nisa'i, nah sementara perempuan-perempuan lainnya selain daripada Siti Hawa itu diciptakan dari apa? Min nutfir rijali wan nisa'i, dari air spermanya orang laki-laki dan perempuan. Nah ini yang menyatakan bahwa orang laki dan orang perempuan punya air sperma. Itu di dalam ya ilmu itu memang ada beda pendapat Bapak Saudara. Ada yang bilang yang punya air sperma laki-laki, kalau perempuan itu punya sel telur, ya ovum istilahnya, sel telur. Ya tapi kalau dalam ilmu fikih ya itu dua-duanya namanya air sperma. Jadi laki punya air sperma, perempuan juga punya air sperma. Nah itu yang dikatakan selain Siti Hawa, perempuan-perempuan yang lain bukan diciptakan dari tulang rusuk, bukan, tetapi sama dengan orang laki, yaitu diciptakan dari air sperma. Ya, baik sperma laki-laki maupun sperma perempuan. Nah, ada lagi yang bilang sperma laki-laki ini disimpan di dalam rahim perempuan. Yang di dalam perempuan itu ada zat telurnya. Nah, dari ya nutfah itu nanti bercampur dengan sel telur, maka nanti akan membuahkan. Itulah yang menjadi cikal bakal manusia menjadi janin. Yang asal dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian dari alaqah menjadi mudghah. Nah pada usia 120 hari atau yang kita kenal dengan 4 bulan, ya baru Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya. Jadi ada kehidupan sudah di situ. Ya 4 bulan ruhnya. Setelah ruhnya ditiupkan,
ajalnya juga ditulis di situ. Termasuk rezekinya udah ditulis di situ. Termasuk huwa syakiyun au sa'idun juga ada di situ. Orang ini termasuk orang yang celaka apa orang yang bahagia sudah ada di situ. Itu termasuk rahasia ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha, tujuannya apa? Ya supaya kamu merasa senang ya ilaiha kepadanya, kepada pasangan tersebut. Ya, ada sakinah, makanya sakinah itu ada ketenangan, ada kesenangan. Ya, watak lipuha tuh artinya senang dan merasa damai, tentram. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kamu jami'an semuanya mawaddatan, rasa cinta, warahmatan, dan rasa sayang. Tuh ada mawaddah, ada rahmah. Kalau mawaddah itu rasa cinta. Kalau cinta itu biasanya ya itu muncul karena ada ya kelihatan bentuk tubuhnya yang menurut orang tadi cantik. Ya, nah itulah ada rasa cinta. Tapi kalau rahmah itu bukan karena dari bentuk fisik, ya, tetapi tumbuh dari hati, sayang. Tuh begitu. Makanya dua-duanya ada, mawaddahnya ada, rahmahnya ada. Ya, kalau mawaddahnya doang mungkin seorang ya kakek-kakek sama nenek-nenek nggak mungkin lagi terjadi hubungan yang harmonis. Kenapa? Karena semata mawaddah. Ya, tapi ada rahmah di situ, kasih sayang. Orang kalau yang menikah Bapak Saudara ketika udah usia-usia tua bukan lagi yang lihat kecantikan dan kegantengannya, tetapi yang diutamakan udah rahmahnya, sayangnya. Tuh begitu. Kalau masih muda mungkin seorang ditanya kenapa kamu menikah dengan si dia, ya mungkin jawabannya karena dia cantik. Tuh, itu berarti dari fisik. Tapi kecantikan ini nggak bertahan. Suatu saat kecantikan ini akan hilang sedikit demi sedikit. Begitu juga seorang perempuan ketika ditanya kenapa kamu menikah dengan si dia, dijawab karena dia ganteng. Nah itu dari fisik, tapi kegantengan ini tidak bisa dipertahankan. Suatu saat akan hilang demi waktu, masa, termakan oleh waktu. Ya, termakan oleh waktu. Nah yang ada rahmah, sayang. Tuh makanya Allah ciptakan ada mawaddah, ada rahmah. Tuh begitu. Makanya ada istilahnya sakinah tuh awalnya ada rasa seneng, damai, kemudian ada mawaddah, ada rasa cinta. Nah, yang paling penting lagi ini rahmah, sayang. Jadi kalau sayang itu kagak bisa hilang, ya walaupun termakan oleh waktu. Ya, tapi kalau cinta itu bisa hilang dengan termakan oleh waktu. Ya, nah makanya orang itu ya berkeluarga dasarnya ya bukan semata mawaddah tetapi juga sayang, rahmah. Nah, makanya ada istilahnya mawaddah warahmah. Ya, sebegitu ya. Nah, ini waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ya Allah jadikan di antara kamu ada rasa cinta dan rasa sayang. Inna fi dzalikal mazkuri, ya sesungguhnya pada yang demikian itu, nih zalika al mazkuri jadi atap bayan, ya zalika sebab majrur, ya jadi al mazkuri sesungguhnya pada yang demikian itu yang sudah disebutkan, la ayatin sungguh itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir fi sun'illahi ta'ala, di dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, khalqus samawati wal ardi, diciptakannya 7 lapis langit dan bumi, wahtilafu alsinatikum, dan juga diciptakannya berbeda-beda warna kulit kamu. Tuh, jadi Allah ciptakan langit, itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan langit 7 lapis tanpa pakai tiang. Coba lihat, langit berdiri dengan tegaknya tanpa tiang. Itu termasuk salah satu tanda ya kekuasaan Allah. Kan nggak ada tiangnya langit, coba dah. Ya, kita buat bangunan
Ya, jangankan yang luas, yang enggak terlalu luas saja perlu ada tiangnya. Ya, perlu ada tiang. Kalau enggak ada tiangnya, amburadul, ya, ya, ambruk tuh bangunan tuh kalau enggak ada tiangnya. Ya, mesti ada tiang penyangga. Tapi Allah ciptakan yang namanya langit bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kamu lihat nih. Masya Allah, itu tanda kekuasaan Allah. Jadi kita kalau bicara begini aja nih, tauhid kita harus mantap nih. Ya, ini termasuk ayat-ayat kauniyah namanya, supaya keimanan kita lebih mantap, lebih kuat. Ya, dengan kita lihat ya langit saja Allah ciptakan tanpa tiang, itu udah termasuk tanda kebesaran Allah. Ya, seperti itu. Terus Allah ciptakan bumi lagi, Masya Allah, bumi itu ada 7 lapis juga Bapak Saudara. Sama seperti apa? Seperti langit. Langit ada 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ke-7. Begitu juga bumi. Bumi pun ada 7 lapis. Ya, entah, kita belum pernah tahu lapisan pertama batasannya di mana, lapisan kedua, dan terus sampai lapisan yang ke-7. Wallahu a'lam. Itu adalah ilmu Allah yang belum kita bisa dapati. Ya, terus seperti itu. Wahtilafu alsinatikum, juga Allah ciptakan perbedaan warna kulit di antara kamu. Ya, alsinatikum bahasanya juga sama. Jadi warnanya beda, bahasanya, alsinahnya, lughatnya, ay lughatikum, bahasanya kamu juga berbeda-beda. Jangankan bahasa negara, kita di Indonesia aja bahasa ibunya udah banyak banget. Ya, ini bahasa ibu kita banyak. Ya, Masya Allah, itu paling kaya di Indonesia. Ya, ada berapa bahasa ibu? Ada ya yang di Jawa punya bahasa Jawa. Jawa pun beda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Ya, itu kalau ada bahasa keraton, Masya Allah, kalau bahasa keraton itu halus bener itu. Ya, ntar di Sunda ada lagi. Ya, ada yang kasar Sundanya, ada yang halus. Itu baru Sunda Jawa. Belum lagi nanti ada Padang. Ya, ada lagi Batak, ya, ada lagi ya, yang lain-lainnya. Itu bahasa di Indonesia aja. Ya, apalagi dunia. Masya Allah, itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alsinah, ya, artinya apa? Ai lughatikum, yaitu bahasa kamu. Min arabiyatin, ada bahasa Arab. Wa ajamiyatin, bahasa ajam. Bahasa ajam itu ya selain Arab. Ya, kalau bahasa Al-Quran tuh bahasa Arab, namanya dulu bahasa Hijazi. Ya, jadi Arab ya itu juga macam-macam. Bahasa Arab itu ada Amiyah. Ya, banyakan orang Arab jangan dibilang ngerti ya Al-Quran. Banyak orang Arab kagak ngerti Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bahasanya bahasa fasih, bahasa Hijazi namanya. Ya, Hijazi itu Mekah, Madinah. Tuh, jadi belum tentu orang Arab bisa baca Quran. Ya, jangan dibilang orang Arab udah pinter aja bahasa Al-Qur'annya. Ya, sebab bahasa yang mereka pakai bahasa Amiyah. Kita kalau pakai bahasa ya terpelajar, dia bingung. Ya, kita biasa belajar bahasa Arab yang di sekolah. Ya, itu kan bahasa terpelajar, bahasa Al-Qur'an. Kita bicara sama mereka, wah dijempolin. Wah, ini ustadz ini guru ini. Ya, dibilang begitu karena memang bahasa ya mereka bahasa Amiyah. Ya, bahasa Amiyah itu adalah bahasa harian kampung yang mereka ya laksanakan sebagai komunikasi mereka. Tapi kalau bahasa Al-Quran itu bahasa fasih, ya lughatnya fusha, itu disebut dengan lughat Hijazi. Ya, jadi bahasa Al-Quran itu lughat Hijazi. Ya, kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan Mekah dan Madinah. Jadi sehingga memakai bahasa yang benar-benar fasih menurut bahasa Mekah dan bahasa Madinah saat itu. Ya, Masya Allah, itu tinggi sekali. Ya, yang namanya bahasa Hijazi. Ya, itu min arabiyatin, dari bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab itu yang dimaksud nih bahasa Al-Quran ada bahasa yang fasih, bahasa Hijaz. Ya, Mekah, Madinah. Nah, ada lagi wa ajamiyatin, bahasa ajam. Kalau ajam ditanya apa sih artinya bahasa ajam, selain bahasa Arab itu namanya ajam. Indonesia ajam, Inggris ajam, Perancis bahasa ajam. Ya, itu seperti itu. Tetapi Bapak Saudara, begitu hebatnya Islam, banyaknya
manusia yang memiliki bahasa, tapi bahasa Al-Quran tetap bahasa Hijazi. Ya, Qurannya bahasanya Mekah, Madinah, Hijazi. Tuh begitu. Siapa saja, ya dari bahasa mana aja boleh menerjemah. Tapi pada saat dibaca Quran, ya sama seperti itu. Ya, bahasanya Hijazi, Mekah, Madinah. Pada waktu sholat, bahasa apapun mereka bawa dari mana-mana, tapi pada saat sholat tetap dia harus menggunakan bahasa Hijazi, ya bahasa Al-Quran. Dari mulai takbir Allahu Akbar, kemudian yang dibaca ya doa-doanya sampai dia mengucapkan salam itu dengan bahasa Hijazi, Arab Mekah Madinah yang fasih. Nah, nggak pakai bahasa yang amiyah, nggak pakai bahasa-bahasa ajam yang lainnya. Itu tanda persatuan Islam begitu hebatnya. Ya, sama kita misalnya lagi di Masjidil Haram, di samping kita ada orang Amerika, samping kita lagi ada orang Jepang, di samping kita lagi ada orang Cina, di samping kita lagi misalnya ada orang ya apa Prancis. Ya pada saat takbir sama semuanya. Allahu Akbar. Cuma logatnya aja yang beda-beda. Ya, begitu, tapi sama Allahu Akbarnya sama. Nah, itu kita bisa ngerti tuh. Kadang-kadang ada orang ya orang Turki ya bahasanya sama Allahu Akbar juga. Bahkan kalau orang Indonesia lagi tawaf, kita baca doa, suaranya kedengeran, itu mereka seneng. Dijempolin dan bahkan disering ngikutin. Tuh. Ngikutin tuh. Diseneng karena memang bahasa orang Indonesia ketika melafazkan bahasa Arab itu bagus. Ya, bagus kebandingan daripada yang lain-lain. Tuh, makanya kenapa kalau ya MTQ internasional rata-rata seringkali yang mendapatkan juara pertama itu dari Indonesia. Ya, itu seperti itu karena memang bahasanya bagus. Ya, fasih ya seperti orang Indonesia. Ya, itu termasuk bagus. Ya, makanya ketika kita baca doa, baca apa mereka senang tuh. Ya, ngikutin seperti itu. Ya. Nah, ini jadi bahasa Arabiyah, bahasa Ajamiyah wa ghairiha dan lainnya itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alwanikum warna, ya, jenis warna kulit kamu min bayadi, ya itu artinya putih, wasawadin hitam. Ya, wa ghairihima dan lain daripada bayad dan sawad. Ya, ada orang yang ya kulitnya warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Nah, kalau kita orang Indonesia putih enggak, hitam enggak. Ya, ada yang bilang sawo, ya sawonya sawo matang lagi cakep berarti. Ya, kalau sawo matang kan manis ya. Tuh, jangan sawo busuk jangan. Ya, sawo matang. Nah, itu sering dibilang begitu. Warna kulit Indonesia itu ya rata-rata sawo mateng katanya. Wa antum auladu rajulin wahidin, dan kamu itu anak-anak dari seorang laki-laki yang satu, wa mra'atin wahidatin, dan perempuan yang satu. Asalnya kita ini anak-anak dari laki-laki yang satu Adam, perempuan yang satu Hawa. Asalnya begitu. Jadi dari Nabi Adam, dari Siti Hawa lahirlah manusia. Nah, di situ terus berkembang sampai saat ini. Jadi jangan kita bilang manusia asalnya dari monyet, jangan. Ya, itu teori Darwin. Ya, kita Islam kagak mengenal itu. Ya, jadi manusia asalnya dari Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ini konsep yang ada dalam Al-Qur'an. Wa antum auladur rajul wahid wa mra'ah wahidah. Tuh, jadi bukan dari ya monyet, bukan. Ya, ada yang bilang ya itu dari monyet. Ya, kemudian lama-lama begini akhirnya jadi manusia. Itu Darwin teorinya. Ya, kita nggak ikutin. Kita Islam itu mengikuti teori dari Al-Qur'an. Konsep Al-Qur'an manusia asalnya Adam, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa. Nah, dari situlah berkembang biak manusia. Ya, tantashirun, berkembang biak manusia setelah itu. Inna fi dzalika la ayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, la ayatin ay dilalatin, ya tanda-tanda ala kudrati, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lil alimin. Ini boleh bacanya dua, lil alamin. Itu qiraat. Ya, lil alamin boleh, lil alimin boleh, yang penting tahu.
Ya, jadi kalau ada orang baca Quran, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Boleh. Kalau ada yang baca inna fi dzalika laayatin lil alamin. Boleh juga. Ya. Nah, kita harus tahu dah tuh. Ya, jadi bi fathil lam wa kasriha. Artinya apa? Zawil uquli wa ulil ilmi. Artinya manusia yang memiliki akal dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ada kata-kata alam, ada alamin, ada alim, ada alimin. Ini dari segi bahasa. Kalau alam itu pengertian alam itu apa? Ismun lima siwallah. Itu begitu. Alam itu artinya nama selain Allah, itu namanya alam. Manusia alam, malaikat alam, kemudian binatang alam, gunung, ya langit, bumi alam. Itu lima siwallah. Selain Allah namanya alam. Tapi kalau dibilang alamin dipersempit, jamak tapi nanti mananya dipersempit. Makanya lafaz alamin bukan jamak muzakkar salim, tapi namanya mulhaq bijam'il muzakkaris salim. Nah, itu. Ini yang begini ini harus paham kita. Ya, jadi alamin itu namanya mulhaq bijam'il muzakkar salim. Kenapa? Karena mufrad dengan jamaknya itu beda artinya. Kalau alam lebih umum, lima siwallah. Tapi ketika dibilang alamin khusus yang berakal. Ya, jadi lil akil, binatang kagak masuk alamin. Ya, begitu. Jadilah ayatil alamin maksudnya bagi orang-orang yang memiliki akal, pikiran. Nah, seperti itu. Tapi kalau dibilang alam itu ismun lima siwallah, nama selain Allah. Ya, tapi ketika dibilang alamin bentuk jamak, kan biasanya kalau bentuk jamak artinya lebih luas, lebih banyak. Tapi ini enggak. Alam mufrad itu artinya lebih luas. Tapi ketika dibilang alamin jamak itu dipersempit khusus buat yang berakal. Makanya disebut mulhaq bijam'il muzakkar salim. Nah, kalau dibaca alimin, nah itu artinya dari alim. Alim itu artinya kan orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang punya ilmu. Zul ilmi itu namanya alim. Ya, jamaknya baru di jamak muzakkar salim. Alimun jadi alimin. Ya, waktu jamak nasab atau jar itu dibacanya alimin. Kalau waktu rafa alimun. Nah, jadi kata-kata alimun jadi alimuna, alimina. Nah, itu. Tapi kalau alam jadi alamina. Tapi beda. Alam lima siwallah. Tapi ketika dibilang alamin, nah itu khusus buat ya yang berakal. Nah, ini yang dimaksud inna fi dzalika laayatin lil alimin, itu begitu. Ya, jadi Allah ciptakan ada langit, ada bumi, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda. Nah, itu semuanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, yang mempunyai ilmu pengetahuan. Mengingat waktu, saya pikir sampai sini Bapak Saudara, nanti baru wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Saudara, saya ingin menyampaikan satu informasi. Ya, saya ada rencana, ya mudah-mudahan ini dikasih kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala dapat izin, ya saya akan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, Maulid Akbar, ya yang akan dilaksanakan di ya, Pondok Pesantren At-Thahiri Al-Muflihun Anyer. Ya, insya Allah rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober, ya hari Sabtu. Saya berharap ya ini saya ya menginginkan supaya melibatkan semua majlis-majlis taklim yang saya pimpin, baik dari masjid maupun musola, ya sehingga nanti saya libatkan kepanitiaan semuanya. Dari Masjid At-Thahiri ada panitianya,